Tapi pertanyaannya, ketika udut itu kita menghisap dan dikeluarkan lagi. Nah, ini kan tidak masuk ke dalam perut. Tetapi kenapa udut itu membatalkan puasa? Salah satu hal yang membatalkan puasa. Kenapa nih? Pada kamu merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Anak dikorek, mana korek saya? Nah, ini kan sudah cocok nih kan. Ada korek, ada rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sway Channel dimanapun kalian berada. Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran di dalam setiap aktivitasnya. Baiklah, kali ini saya kembali kedatangan tamu yang kemarin udah saya undang juga. Diki Maulana kembali hadir di hadapan sahabat Sway Channel semua. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya sendiri gimana kabar? Alhamdulillah, inilah Baik ya. bismillah, kita insya Allah baik semua ya sampai nanti di Lebaran dan seterusnya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu, tapi sebelumnya saya mau dulu deh biar kita relax ya sambil membacot sambil ngutut. Nah, ngomong-ngomong tentang udut, saya ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan umum sih, pertanyaan umum yang sering dilontarkan. Kenapa sih udut itu membatalkan puasa? Sementara kalau kita tahu bahwa salah satu yang membatalkan puasa itu kan memasukkan sesuatu ke dalam perut dengan sengaja, yaitu salah satunya. Tapi pertanyaannya, ketika udut itu kita menghisap dan dikeluarkan lagi. Nah, ini kan tidak masuk ke dalam perut. Tetapi kenapa udut itu membatalkan puasa? Salah satu hal yang membatalkan puasa. Kenapa nih? Jadi sebelum kita menjawab kenapa bisa membatalkan, kita harus perjelas dulu ya makna dari puasa dan rokok itu sendiri. Apa tuh makna puasa rokok? Agar lebih jelas ya. Pertama kita bahas puasa ini dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siyam. Dari kata soma yasumu saumun atau siyaman. Jadi artinya itu menahan. Sudah jelas kan? Menahan. Dan disebutkan juga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, yang digunakan masdarnya itu siyam, bukan saum. Tapi tetap saja itu sama. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pertama, puasa itu telah diwajibkan bagi kita agar menahan diri. Jadi puasa itu artinya menahan. Menahan. Ya, menahan. Segala apapun yang tidak diperbolehkan dalam Islamnya, seperti kalau dalam istilahnya itu al-imsaku anil muftirat. Jadi dia menahan diri dari yang bersifat makanan dan minuman. Minat dulu syamsi ila ghurubil, ya itulah gitu. Tapi sekarang ada pertanyaan, di rokok itu termasuk makan atau minum? Ya, belum selesai. Belum selesai ini. Lanjut. Jadi intinya gitu ya. Ya. Menahan diri dari makan dan minum. Dari fajar hingga terbenam matahari. Ya, terbenamnya matahari. Terus kedua, rokok itu apa sih? Nah, rokok ini apa? Teman-teman tahu nggak apa rokok itu? Nanti kita bahas. Kalau teman-teman berbeda pendapatnya tentang rokok, bisa nanti komen ya di videonya, biar kita nanti sebagai koreksi ya bagi kami. Benar. Pertama, rokok itu dari tembakau ya, atau rokok itu sebelum itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata at-tabghu atau disebut dengan tembakau. Sedangkan nama istilah lain dari rokok dalam bahasa Arab adalah dukhon, artinya asap.
Nah ini sering digunakan dalam orang-orang Arab dukhon. Iya, iya. Nah terus ada lagi nih, teman-teman tahu nggak ada surat rokok gitu? Ada surat rokok. Dalam Al-Quran, teman-teman tahu nggak? Apa tuh surat rokok tuh? Surat dukhon. Ya surat rokok. Iya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang apa namanya dalil bagi orang-orang yang perokok itu kadang-kadang warkamu mengeroki istilahnya ya teman-teman, jangan ditiru. Wargamu mengeroki merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Itu buat candaan bagi teman-teman, dalil lah ya, dalil bagi teman-teman kita sendirilah yang suka merokok. Terus ada lagi apa? Anak korek, mana korek saya? Nah ini kan sudah cocok nih kan. Ada korek, ada rokok. Tapi mohon ini jangan ditiru ya. Cuma ibaratnya plesetan ataupun membuat dalil sendiri bagi kita yang suka merokok. Oke, lanjut. Nah, jadi dukhon disebut dengan rokok juga ya. Ya, artinya dukhon ini asap. Terus unsur-unsur dukhon ini apa? Salah satunya misalnya nikotin, tar, dan sebagainya. Ini kalau nggak salah ini ada 11 unsur dalam rokok itu. Yang digabungkan menjadi satu. Banyak zat-zat yang disatukan itu sehingga ada perasa. Nah ini yang menjadi kuncinya nih, rokok itu ada perasanya gitu. Oh iya. Ya. Terus pertanyaannya tadi, kenapa sih rokok ini membatalkan puasa, ya kan? Jadi rokok ini kan ada banyak unsurnya ini kan? Ya, yang tadi disebutkan nikotin, dan perasa tadi lah. Ya, banyak. Jika kita kiaskan ini dalam ilmu fikih gitu, jika kita kiaskan bahwa kita ambil contoh dari permen. Nah, permen kan ada rasa kan gitu, tapi masuk nggak ke dalam perut gitu? Mungkin dengan ludahnya masuk. Tapi ada rasanya. Iya. Mungkin bisa disamakan juga, ini sebenarnya ada rasa, tapi ketika sudah menempel di ibaratnya cairan di mulut itu nanti bisa tertelan gitu masuk. Itu mungkin ya kiasnya seperti itu. Ya jadi sesuatu yang masuk di dalam mulut kita ini sampai sini lah. Oh iya. Sampai sini, ketika dia masuk maka membatalkan puasa. Ya karena dia sudah masuk gitu. Nah sudah masuk. Sedangkan rokok ini kan termasuk asap gitu, kayak masih ya nggak jelas gitu kan. Iya. Ya jadi dia masuk terus keluar lagi. Iya itu kan. Nah jadi sebagaimana tadi kita sudah bahas bahwa dia termasuk ada unsur nikotin, tar, dan zat-zat kimia yang lainnya. Nah ini dia masuk. Nah apalagi dia ada rasanya gitu. Oh iya. Intinya berarti ada zat yang entah itu sadar atau nggak sadar itu bisa masuk ke dalam perut gitu lah ya. Ibaratnya. Oke. Dan ini sengaja banget kan kita merokok ya. Sengaja. Beda kalau tanpa disengaja itu kan kadang-kadang bisa jadi dia nggak membatalkan puasa. Nah, ini udah kita sengaja banget nih untuk. Tapi teman-teman perlu tahu ini kita syutingnya malam hari ya. Jadi apabila teman-teman menonton video ini pas siang hari itu jangan ikutan merokok juga gitu. Terus kita lanjut ya. Atau Asa sendiri ingin memberikan pertanyaan sebelum saya melontarkan pertanyaan. Wah ini mau oke lah nggak apa-apa. Kali-kali aku jadi host tapi malah mau ditanyain ini. Apa nih yang mau ditanyain? Ya ini kan banyak nih di kalangan umum ya. Bahkan di kalangan para ulama, para asatiz itu memperdapatkan tentang rokok ini akan hukumnya. Oh, hukum ya. Ya hukumnya rokok ini apa sih gitu. Jadi ada dua pendapat yang menghukumi tentang rokok ini. Yang pertama dia haram. Udah jelas ya langsung dicap tuh haram. Langsung dicap haram. Karena sangat banyak dalil yang mereka gunakan. Anggaplah mencocokologi gitu. Misalnya dalam surat Al-Baqarah disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukati.
Jadi di dalam ayat ini memberitahukan kita bahwa janganlah engkau merusak diri kalian sendiri gitu, membahayakan diri sendiri gitu. Oh, berarti dianggap rokok itu membahayakan gitu Ya, rokok itu Memang kan. membahayakan. Adapun bahkan pendapat MUI yang kita kenal Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkan juga, tapi dibagi dia. dibagi gimana? Jadi yang diharamkan itu seperti orang hamil, Oh, Anak-anak. khusus aja gitu ya. nenek misalnya, orang-orang lansia, Heeh. dan anak kecil, Iya. orang sakit. Yaitu yang diharamkan rokok gitu. Tapi tidak diharamkan bagi orang-orang dewasa. Orang dewasa. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga ya. Iya. Tetap Soalnya membolehkan. nggak dibatasin oleh MUI ini. Yang diharamkan itu pertama kan orang hamil. Iya. Lalu bagaimana orang yang tidak hamil, kan tidak disebutkan kan? Iya. Nah, terus pendapat yang kedua tentang rokok ini adalah makruh. Makruh. Jadi ya tidak apa-apa gitu. Mendapat pahala. Aduh, teman-teman nih gimana nih? Tentunya copot. Iya. Ganti. Jadi yang hukum yang kedua tadi makro ya. Ya. Tadi pertama kan haram, yang kedua makro. Ya, jadi gini soalnya apa yang dikategorikan kita tinggalkan itu mendapat pahala itu kategori haram. Iya. Terus dalil yang kedua digunakan banyak ini yang digunakan ini tadi kan dari Al-Qur'an kan wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu dan sampai seterusnya ayatnya. Dan dalam hadis disebutkan juga la darara wa la dirar. Nah, jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah iya benar. Nah salah satu rokok itu kan ketika kita walaupun dia orang sehat itu kadang-kadang nggak tahu di samping kita itu ada orang yang berpotensi ibaratnya mendapatkan penyakit dari rokok yang kita hisap atau sama di sekitar kita ada orang ibu hamil itu kan berbahaya juga ya. Nah itu mungkin salah satunya yang disebutkan gitu. Yang ada juga mungkin kata-kata kepleset lah gitu gimana ya di dalam teks rokok itu sering teman-teman kita dapati rokok Membunuhmu. bukan membunuh kita ya. Atau bukan membunuh aku gitu. Dan katanya kan perokok aktif itu sebenarnya potensi penyakitnya itu lebih sedikit daripada perokok pasif. Maksudnya ketika kita menghisap asap yang kita hisap dari sini ya, dari filter ini kandungan dari racun-racun itu udah berkurang. Beda ketika rokok yang ada di sini, yang nyalanya itu dari sebelah sini. Dan ini yang otomatis keluarkan, bukan kita hisap. Itu ada yang mengatakan seperti itu bahwa perokok aktif itu tingkat bahaya itu lebih rendah daripada perokok pasif karena perokok pasif menghirupnya yang sebelah sini gitu. Iya, juga. Aman ya. Teman-teman yang merokok ya sok lah. Gimana? Tapi sama teman-teman memang mengikuti dalil yang pertama tadi memang haram ya silakan gitu. Maksudnya yang kemudian dalil yang kedua makruh ya monggo kita merokok bareng-bareng. Ya. Ya, tapi tahukah teman-teman ada loh yang lebih berbahaya. Apa tuh? Jadi ada dukhon atau asap yang lebih berbahaya itu dari seperti truk mobil-mobil besar itu. Nah, itu asap yang paling bahaya. Polusi ya. Ya. Ketimbang rokok ini sendiri. Jadi asap itu bukan hanya membahayakan manusia tapi keadaan sekitar baik itu tumbuh-tumbuhan itu bakal kena racun gitu dari mobil tersebut. Nah, itu jauh lebih berbahaya daripada rokok itu sendiri. Jadi rokok itu sangat rendah potensinya membahayakan orang. Nah itu makanya nih bagi para umpama punya PT ataupun apa yang kira-kira ada polusinya ataupun mobil yang polusinya besar, ini kalianlah salah satu yang membuat racun-racun beredar di udara. Iya. Itu kita harus hati-hati. Oke ya. Oh berarti kayak gitu ya.
Oke lah, kalau Terus, aku sih ya makro aja deh karena udah merokok. ya. Dan susah untuk berhenti ngerokok. Aduh. Ya. Jadi apa? Salah satu ini kita karena nggak dibahas ya, tadi nggak dipertanyakan, saya memberikan pertanyaan lagi. Tahukah teman-teman apa manfaat dari rokok itu? Nah, ternyata tuh ada manfaatnya nih. Apa nih? Kita bahas, ayo. Manfaat rokok. Ya jadi kan tadi ada unsur nikotin ya dari rokok itu sendiri. Nah, salah satu manfaat dari nikotin itu adalah membuat si perokok menjadi rileks. Oh, pantesan ketika saya nih, khusus lah saya aja biar semua teman-teman ngerasain juga. Kalau saya tuh lagi ngerjain, lagi pusing ngerjain tugas, nah, ketika disambung dengan rokok nih, habis itu ada rileks gitu ya. Kita jadi fokus kerjain. Oh, benar bisa jadi tuh. Nikotin tadi ya berarti ya yang berpengaruh. Nikotinnya itu, tapi perlu teman ketahui bahwa nggak boleh berlebihan. Walaupun ini ada manfaatnya, tentu ketika dia berlebihan dalam melakukan udut gitu, maka bukan hanya manfaat yang ia dapatkan, tapi mudarat ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai bahkan oleh Tuhan, karena bisa mencelakakan diri kita sendiri. Intinya teman-teman, merokok boleh tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Merokok ya ketika bebas lah teman-teman. Ya, ketika ada masalah merokok, pusing ini ngerjain tugas ini, ya merokok gitu, biar tenang gitu ya. Aku juga merokok sebenarnya. Sekarang aja nggak merokok. Oke lah, mantap pembahasannya. Oke. Thank you banget nih. Iya. Nah ini ya teman-temannya, silahkan kalau ada yang baik diambil, kalau enggak ya udah buang. Kita hanya sekedar ngebacot, teman-teman silahkan menilai sendiri. Kalau sama kita sekiranya ada kekeliruan, silahkan di komen aja. Kita siap menampung pendapat dari teman-teman ya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan sebelum kita tutup? Ya ya teman-teman nanti bisa memberikan pendapat tentang rokok ya. Biar bisa menjadi masukan kita ini, para perokok. Ya, para perokok ini, apa sih makna sebenarnya di balik yang tadi sudah dibahas itu gitu. Maksudnya filosofinya gitu. Ya. Benar. Mungkin teman-teman ingin memberikan argumentasinya gitu terkait rokok itu sendiri. Itu saja sih, agar kita juga ini sama-sama menambah wawasan gitu. Kita sama-sama belajar. Intinya di program Bacot bukan kita sok tahu, memang kita lagi belajar juga, dan kita belajar juga dari Sahabat So Channel. Makanya silahkan kalau semua kira-kira ada yang kurang cocok, silahkan komentar aja. Oke, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih juga untuk Diki ada hadir di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di tema-tema yang lainnya. Siap. Thank you Dik. Ya. Assalamualaikum.